Halo, perkenalkan saya Septiana Tobing NIM 114220001 dari PUT 9 pada Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang dilakukan pada acara yang ke-7, yaitu penggunaan aplikasi QGIS. Yang pertama itu kita buka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita ke plugins untuk mengatur toolbar yang akan kita gunakan. Kita ke install ini, kemudian kita checklist aja semua yang ada di sini, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan melakukan registrasi. Caranya kita ke raster, georeference, kemudian open raster. Di sini kita masukin peta administrasi yang kita gunakan pada cara yang pertama. Selanjutnya kita akan memberikan titik pada peta di bagian kiri atas sama di bagian kanan bawah. Caranya itu kita klik add point, kemudian kita klik di pertemuan koordinatnya, kemudian kita isi untuk X dan Y-nya. Oke, kemudian kita beri juga titik di bagian kanan paling atas juga untuk extensionnya. Kita dapat melihat data dari titik kita tadi pada tabel ini. Kemudian kita ke transformation setting yang ini. Di sini kita tipenya pakai yang linear, metodenya nearest neighbor. Kemudian ini UTM, kita pakai yang UTM dan zonanya kita sesuaikan sama zona peta kita. Jadi saya menggunakan zona 47N. Kemudian di outputnya itu tadi. Kemudian yang ini kita checklist, kemudian oke. Selanjutnya kita klik yang start georeferencing. Nah, tampilannya akan seperti ini jika sudah berhasil dan layarnya sudah muncul di sebelah sini. Selanjutnya bisa kita close. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Yang pertama kita, ini kita save dulu. Kemudian kita ke layar, terus layar, kemudian new save file layar. Untuk namanya ini kita beri nama batas administrasi. Untuk file encodingnya pakai yang sistem, tipenya pakai yang polygon. Selanjutnya untuk di new field-nya kita kasih nama ke terangan. Selanjutnya kita klik yang add to field list. Nah, selanjutnya kita oke. Kemudian kita klik batas administrasi ini, kemudian kita ke toggle editing. Kita akan melakukan digitasi untuk 3 wilayah di dalam peta ini. Caranya itu kita klik yang polygon, kemudian bisa kita mulai digitasi. Caranya kita klik aja. Nah, untuk mengakhiri digitasi, kita klik kanan sekali aja. Kemudian untuk kayaknya kita kasih 0, kemudian oke. Nah, kemudian tampilan seperti ini. Kemudian kita klik batas administrasi, klik 2 kali. Kemudian kita ke simbol lagi, kita klik yang simple fill-nya. Untuk fill colors-nya, untuk fill style-nya, kita ganti menjadi 16. Kemudian bisa kita untuk weight-nya bisa kita tebalin 1. Kemudian kita apply. Misalnya kan seperti ini. Untuk menghapus garis atau merapikan garis ini, kita bisa ke vertex tool. Caranya itu kita klik di titik yang mau kita rapikan, kemudian kita tarik ke dalam seperti ini. Kita uh, save edit layarnya. Selanjutnya kita akan membagi 3 wilayah tadi. Caranya sama, kita klik bukan sama, kita klik yang edit, kemudian kita ke split feature. Nah, di sini kita bagi 3 wilayah ini. Caranya kita klik dari luar polygon dulu, kemudian kita ikuti untuk batas-batas administrasi. Kita lakukan sampai membagi 3 wilayah tersebut. Nah, ini untuk tampilannya jika sudah terbagi 3 wilayahnya. Kemudian kita klik save edit. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk membuat layers jalan, sungai, dan titik. Layers, create layer. Apa sih namanya? Jalan. Untuk file recordingnya sistem, kemudian di geometry type-nya kita pakai yang lain, kemudian kita kasih nama keterangan, selanjutnya kita add to field list, kemudian oke. Selanjutnya kita klik kanan layar secara ini, kemudian kita ke toggle editing, kita akan upload jalan yang ada di 3 wilayah ini. Caranya kita klik yang add line feature, kita tinggal masukin aja, klik aja jalannya.
Ini kita kasih terus sekarangnya kita kasih isiannya sini dan kolektor. Selanjutnya kita upload juga di wilayah ini. Jadi ini namanya jalan lain. Kemudian di wilayah ini kita kasih edit. Kita akan buat layers jalan, sungai. Kita ke layers, create layer, insert file, kita kasih nama sungai, kemudian geometry tab yang lain, kasih keterangan, kemudian add to get list. Ya. Kita ngeplot sungai yang ada di 3 wilayah ini. Caranya pakai toggle, kemudian apply feature, kita kasih nama sungai di sini. Selanjutnya di sini kita juga. Nah, tadi saya edit. Selanjutnya kita akan membuat layers titik, caranya sama, bisa file namanya titik, file koordinat sistem, geometry tab-nya point, kemudian kita kasih keterangan, kemudian add to get list, kemudian oke. Kemudian kita tunggu editing, kita klik yang add point feature, kemudian kita plot untuk titik yang ada di setiap wilayah. Misalnya ini kita kasih antar kecamatan ini masjid, ini ketemu masjid, kemudian ini masjid lagi. Selanjutnya kita akan melakukan labeling dan simbologi pada layers-layers yang sudah kita buat. Yang pertama di proses administrasi kita klik kanan, kemudian open attribute table. Nah di sini untuk bagian sini kita ganti menjadi keterangan. Kalau kita perlu editing dulu, kemudian kita isi keterangan ini sesuai dengan penggunaan lahan yang akan kita buat pada peta ini. Misalnya kebun, yang ini sawah, yang ini ladang. Kita bisa klik ini untuk mengetahui mana wilayah-wilayahnya. Selanjutnya ini bisa kita close. Kemudian ini kita klik 2 kali. Untuk administrasinya, kita ke simbologi. Kemudian untuk simbol-simbol ini kita ubah menjadi kategoris, kolom, kita ganti menjadi keterangan. Kemudian kita klik classify. Nah, ini kita klik 2 kali untuk mengubah simbolnya. Sini kita klik yang ini untuk memasukkan peta simbol RBI. Caranya kita ke import export ini, kemudian import item. Sini kita cari filenya simbol RBI. Nah, kemudian kita select all, kemudian import rest all. Ini bisa kita close. Kemudian untuk sini kita cari aja tadi yang pertama adalah kebun. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan yang sama untuk ladang, kita cari aja. Ini sama juga. Kemudian kita apply. Oke, nah sudah muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan labeling. Caranya kita klik labels administrasi tadi, kita klik 2 kali. Kemudian kita ke labels. Untuk ininya, labels kita ubah menjadi single labels. Kemudian di label width-nya kita kasih keterangan. Teksnya kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya kita sesuaikan. Kemudian kita ke buffer, kita checklist yang ada text buffer, kemudian kita ke placement. Sini kita pakai yang visible polygon. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, sudah muncul untuk nama-nama dari penggunaan lahannya. Kemudian kita akan melakukan simbologi dan labeling pada layers lainnya. Misalnya, ini bisa kita checklist dulu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan simbologi dan labeling pada jalan. Kita klik 2 kali. Kemudian kita ke simbologi, kita ke ini simbolnya kita ganti menjadi kategoris. Kemudian kolomnya kita ganti menjadi keterangan. Selanjutnya kita klik yang classify. Nah, sama kayak tadi kita klik simbolnya, kemudian bisa kita cari untuk simbol dari jalan. Jalan apa ya pertama? Nah, jalan apa ya? Ini untuk warna-warnanya juga kita sesuaikan sama SNI ya. Kemudian kita apply. Oke. Nah, udah muncul untuk simbol jalannya. Selanjutnya kita akan melakukan labeling. Caranya kita klik 2 kali, kita ke labels. Nah, labels kita ubah menjadi simbol labels. Di label width-nya kita pakai yang keterangan, kemudian teksnya kita ganti menjadi Times New Roman.
ukurannya juga bisa kita ubah. Kemudian kita ke buffer, kita cek central text buffer, replacement, kita pakai yang code, kemudian apply. Oke, nah sudah muncul. Selanjutnya kita beralih ke layar Sungai, kita klik 2 kali, kita ke simbologi. Untuk simbol kita ubah menjadi kategoris, kolom kita ubah menjadi keterangan, kita ke classify, dan sama kita ubah juga, kita cari Sungai. Oke, kita juga labeling, caranya klik 2 kali ke labels, nah labels ubah menjadi single labels, label keterangan, teks, kita pakai yang teksnya Roman, kemudian 11. Kemudian kita ke buffer, kita checklist, kemudian ke placement, kita pakai yang apply. Oke, nah sudah muncul. Dan yang terakhir kita ke titik, kita klik 2 kali, simbologi, ubah menjadi kategoris, kolom pakai keterangan, kemudian classify. Ini kita klik 2 kali, ini kita cari yang kantor camat. Oke, kemudian kita cari yang masjid, kemudian rumah sakit, NS. Nah, jangan pakai, oke, nah muncul. Kemudian kita lakukan labeling, kita ke labels, nah labels itu menjadi simbol labels, untuk labelnya kasih keterangan, kemudian kita ubah teksnya menjadi Times New Roman. Ukurannya kita ubah juga sampai tadi, kemudian kita ke buffer, kita checklist, replacement, kita klik yang about point, kemudian apply. Oke, nah sudah muncul. Selanjutnya kita akan memasukkan kontur. Caranya itu kita open data search manager ini. Kita di vector database kita masukin file kontur yang kita gunakan pada acara kemarin. Kita pakai yang file SHP ini. Kita add, ini bisa kita close. Selanjutnya kita ke vector, kemudian kita ke geoprocessing tools, kita ke clip. Nah, ini kita sesuaikan menjadi layar kontur kita tadi. Di open layer ini kita masukin batas administrasi, kemudian di clipboard ini kita pilih yang save file. Kita ubah namanya menjadi clip kontur. Save, kemudian run. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Kemudian bisa kita close. Selanjutnya kita klik kanan di clip ini, kemudian kita open attribute table. Kita ke toggle editingnya ini, kemudian kemudian kita klik new field yang ini. Untuk namanya kita kasih nama IKA. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita select using an expression yang ini. Selanjutnya kita pilih yang field and values. Kita pilih yang IKA ini, kita klik 2 kali. Yang elevation 2 kali. Kemudian kita ke operators, kita klik 2 kali yang persen. Selanjutnya kita kan pakai IKA yang 25, kemudian nilai IKA itu dikali 4, berarti 100, kita ketik 100, kemudian kita select features ini. Nah, sudah ke select semua, ini bisa kita close. Kemudian di bagian yang ini kita ubah menjadi IKA. Selanjutnya di simbol yang ini kita isi 1, kemudian update select. Nah, kita terus ke bawah, stop, sudah terlihat untuk nilainya. Selanjutnya kita insert yang ini. Kita bisa klik yang invert selection. Selanjutnya ini bisa, ini kita isi 1, 0. Kemudian kita update selection, tapi mungkin nilainya 0 itu nggak ada. Sudah kita close. Selanjutnya yang kontur ini kita unchecklist. Nah, sudah muncul untuk kontur yang di dalam 3 wilayah itu. Kemudian di layar clip ini kita klik 2 kali untuk melakukan labeling dan simbologi. Itu kita ke labels dulu. Ini kita ubah menjadi role based labeling. Kemudian kita klik tanda plus ini. Untuk description-nya kita pakai nama Ika. Yang ini kita masukin rumus. Kita copy expose tadi, kita ketukarkan ikan, kemudian sama dengan 1. Kemudian kita bisa oke. Nya di bagian yang label width kita pilih yang name. Selanjutnya stylenya, ini kita scroll ke bawah, bisa di bawah. Teksnya kita ganti, ini
stylenya kita ganti menjadi reguler, kemudian kita ke buffer, kita cek close yang ini, kemudian kita ke placement, kita pilih yang curve, kemudian oke, apply, oke. Nah, ini untuk tampilannya tetap. Kemudian kita akan melakukan simbologi, caranya kita klik 2 kali, kita ke simbologi, untuk simbolnya kita ubah menjadi kategoris, kolom kita ganti menjadi IK, kemudian kita klik yang classify. Nah, di kontur yang angka 1 ini kita ubah warnanya dan ketebalannya. Simple. Kita orange, ketebalannya kita pakai 1. Ini juga bisa kita ganti, warnanya sama, ketebalannya 1,5. Kemudian oke, apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya untuk konturnya. Nah, ini untuk hasilnya. Seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.